apa di pikiran ketika Mas Kino bilang kita harus syuting di Gunung Gede? Saya bilang kita harus syuting di Gunung Gede asli. Pertanyaan pertama saya ke Kino, yakin nggak ya bisa naik gunung Gede? Dia bilang, yuk kurus banget, olahraga dari sekarang. Dan akhirnya ya penampilan dia sekarang, jadi anak gunung. Jadi bukan persoalan waktu ya Pak? Kita sama sekali, karena saya merasa kalau ngapain kita berbicara tentang Gunung Gede apabila kita nggak syuting di lokasi asli. Dan kan di sini kan Maya kan udah biasa syutingnya, juga menjadi pembimbing yang sangat baik ya, dan tentunya di lokasi sana juga kita melibatkan banyak sekali orang. Saya waktu saya bikin kredit data ini kok ini banyak banget ya fotonya. Nggak banyak sih, cuma 150. Bisa kalian bayangin berapa tenda tuh setiap malam di sana. Dan sejujurnya kita pun balik ke Telaga Biru untuk tanam pohon lagi di sana apa segala macam. Realisasi lagi ya. Karena kita kejar itu dan Surabaya yang bikin. Ini Pak, kalau gini, cuman untuk film apakah ada yang ceritanya di-adjust sedikit dan apakah betul juga sama Mbak Maya ada mungkin ada cerita yang di-adjust atau emang pure semuanya pure ya. Jadi Karena saya mungkin tadi di podcast kan kita kasih iya sudah dikasih itunya. jadi memang real. Kalau gitu Kalau pas awal ngedesain selalu berkomunikasi ya, Iya. tema ya kayak gitu. Kita diskusi dan saat diskusi kita coba sketch kayak gitu ya, desain, dan waktu itu ada kita presentasi ke Pak Ares, saya visi apa dan itu juga kayak tadi saya jelasin bahwa saya tanya ke orang sekitar gitu ya, udah situ di bawah kaki gunung. Jadi itu ada kayak teteh ya, teteh basecamp dulu dia punya tapi udah meninggal, tapi yang sekarang anaknya oh iya emang ada laki-laki yang kencang, ada kakek-kakek, ada nenek kayak gitu, dan omongan itu sama kayak temanya belum cinta waktu itu kok ya, coba kita tafsirkan dan gambar sketch ternyata teteh bilang oh mirip sekali. Betul. Apalagi yang nenek ya, Benar. ini mirip sekali gini. Oh ya udah, apalagi nih Pak, kita syuting aja nih langsung. Bahkan banyak porter juga yang awalnya tuh nggak tahu kalau dia itu bergabung dengan film horor ya. Jadi begitu dia gabung sama kita, dia itu ditampakin sama sosok makhluk yang benar-benar mirip banget sama yang di film kita. Padahal dia nggak tahu sama sekali. Ketika dia turun, dia langsung pamit untuk pulang, dia nggak mau nerusin lagi. Dan setelah kita tanya lebih dalam lagi, ternyata dia melihat hantu-hantu yang kita buat. Tapi ini yang realnya dia. Iya. Tadi case-nya pada bilang kalau 1 juta penonton mau pada naik gunung buat selebrasi. Kira-kira ada yang mau ikut kan? Saya pasti. Iya dong, nostalgia lagi. Saya ikut dalam hati. Mulai boleh tahu Bismillah. ransel Iya, kebetulan ini aku ambil langsung dari rumah saudara almarhumah, dan inilah ransel yang dipakai pada saat tahun 2007. Ya. Mungkin ini pakai untuk film juga? Enggak. Belum sampai diserahkan. Iya, Pada waktu itu. ada saat syuting belum sampai diserahkan. Mbak Maya mau tanya, tadi kan Masnya nanya kalau misalkan cash tembus 1 juta penonton, Kak Maya mau ikut naik gunung lagi. Nah, aku mau tanya, mohon maaf sebelumnya, apakah nggak ada rasa trauma gitu saat naik gunung setelah kejadian seperti ini? Awal mulanya aku trauma, takut banget, takutnya terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Tapi aku ingat dengan kata-kata almarhumah yang bilang, nanti kalau lu kesini lagi, lu akan ketemu sama gue. Ini tempat terakhir kita gitu. Dan dari situ ketika aku balik lagi ke Gunung Gede, kok terasa seperti almarhumah itu ada gitu, benar-benar mengikuti, mendampingi. Nah dari situlah aku bisa menghilangkan rasa-rasa trauma ketika naik gunung, dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap rutin untuk aktivitas di gunung, dan rasanya lebih nyaman lagi. Jadi kayak membawa beliaunya sampai ke puncak.
Setelah dari Gede kakak sempat naik gunung lagi nggak? Sempat. Oh, sempat. Jadi Enggak syuting iya. kan? Nggak, maksudnya selain Gunung Gede gitu? Oh, selain Gunung Oh iya. Gede, iya. Banyak, Aku lihat YouTube channelnya. Sampai Semeru juga. Jadi aku dari Gunung Gede, aku naik ke Rinjani karena memang kita pengen banget abis dari Gunung Gede itu pada saat itu ya rencana ya pengen ke Gunung Rinjani. Tapi kan takdir berkata lain ya. Dan akhirnya aku bawa tas ini ke Rinjani. Gitu. Terus yang awal mulanya aku mulai berani lagi untuk naik gunung. Pak Paros boleh tahu soal casting itu pemain Brown itu dari Pak Paros atau gimana atau Oke. Pak Paros? Jadi kita itu kan setiap skrip ada, kita bikin karakterisasi kan. Kita selalu diskusi, saya tidak pernah memutuskan semuanya sendirian. Saya tanya dari Pak siapa, kita pilih-pilih. Sejujurnya yang paling sulit adalah mencari pemeran itu paling sulit. Sampai tengah malam ya Pak ya. Ah, itu sulit, bener-bener. Jadi kita udah dapat itu 2 kali ya Ansel kita casting. Jadi kita castingnya tadinya sendiri-sendiri aja sih bilang nggak bisa deh. Mendingan kita kumpulin aja semua calon, pertemukan. Mana yang chemistry-nya dapat itu ya. Udah dapat hari pertama mau reading lupa gua. Dino ngasih tahu malam-malam jam 10 deh. Terus gimana? Kuat nggak mentalnya? Dia masih mau turutin nggak? Itu udah ada waktu lagi kita kan. Akhirnya luar biasa. Ya terus jalan kan. Iya. Mbak Maya dan ya, itu luar biasa. Apa sekali, tapi masa nggak istimewa sekali. Dan cast yang lain, jujur kan banyak yang baru-baru kan, tapi semua dedicated. Kan Hansel itu berapa casting kok? Bisa 5 ya. 3 sampai 3 sampai 5. 3 sampai 5 tergantung besar kecilnya. Karena kalau tidak kan nggak berasa banyak. Dan itu nggak kosong ya waktu pas yang mereka pakai buat syuting sih nggak kosong. Kita kasih beban juga. Masih beban. Kan maksudnya isi bebannya itu sampai berapa tuh? Ya kemarin sih ada, itu 2 kiloan ada. Karena biar nggak terlalu apa ya ringan. Mansuannya 2 orang. Yang satu adegan lagi nggak kita kurangin juga. Langsung promo aja Pak. Langsung promo aja jangan. Oh, oke. Siapa? Maya. Ramai ya. Jangan lupa saksikan film Petaka Gunung Gede yang tayang tanggal 6 Februari 2025. Jangan lupa datang ke bioskop kesayangan kalian. Oke, terima kasih.